Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek, ini hukum-hukum yang diambil dari Murphy's Law, pengembangan-pengembangan. Saya tidak bisa nulis semua karena banyak. Ini saya ambil beberapa yang mungkin relate dengan kita. Ada law yang bunyinya begini: engkau akan selalu menemukan sesuatu di tempat terakhir yang engkau tengok. Arlojimu hilang misalnya, wah, kamu cari kemana-mana, ketemunya di tempat terakhir yang kau tengok. Mbok ya sejak tadi ke situ, tapi kan enggak. Kamu harus muter dulu kemana-mana dulu baru ketemu di situ. Kadang-kadang ketika kamu mencari itu kan enggak pernah begitu kamu cari, begitu kamu ketemu, kan enggak. Ketemunya di detik-detik terakhir, menit terakhir, tempat terakhir. Ya termasuk nyari jodoh. Kan jarang kamu langsung ketemu langsung, wah ya cocok, yuk besok ijab kabul. Enggak ada. Suwe mesti prosesnya. Kadang-kadang pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Kan banyak yang begitu. Itu law yang ini, pengembangan dari Murphy's Law. Atau yang kedua, ini baru saya dapat tadi. Tidak peduli berapa lama, seberapa keras engkau belanja, milih barang yang cocok, milih yang harganya paling pas. Begitu kita klik, kita beli, terus ketemu barang yang sama lebih murah. Kamu sering begitu ya? Alah kok mbok tadi ya, ini sudah terlanjur beli. Padahal sebelumnya kamu sudah hati-hati itu sih, banding-bandingkan di sana, di sini, toko sana, toko sini begitu. Ah, ini paling murah. Besoknya obral. Iya, diskon besar-besaran itu. Drop lah kamu. Aduh. Wong sudah mati-matian malah obral. Atau yang ketiga, ini sebenarnya hukum lalu lintas. Jalur lain selalu lebih cepat. Bayangkan kamu macet ya, apalagi yang bawa mobil itu macet. Oh, kok jalur sebelah itu lancar terus ya. Terus kamu pindah ke sebelah. Alah, sini yang sekarang lancar. Jadi jalur lain kok selalu lebih cepat kok. Ini ilusi gaya Murphy. Atau belanja, kamu sering belanja yang bayarnya ngantri itu pakai troli itu. Ngantri ke sini banyak, sana banyak, terus kamu sana kelihatannya sedikit lebih cepat, kamu belok ke sana. Loh kok sini yang tak tinggal tadi malah cepat. Kamu balik sini lagi, sana lebih cepat lagi. Kamu bingung akhirnya. Karena dalam pikiranmu yang jalur lain selalu lebih cepat. Jadi ada kan yang akhirnya kamu paling lama sendiri tuh, kamu bolak-balik dari antrian sana pindah antrian sini, pindah lagi ke situ. Ya wis, yang lain sudah keluar semua, kamu pindah-pindah antrian terus. Jadi jalur lain rasanya lebih cepat. Ini sebenarnya model Murphy's Law. Kamu merasa jadi orang yang paling malang di dunia. Itu pun begitu bayar terus, wah ini barcode-nya tidak ada mbak, cari yang lain saja. Kamu balik lagi. Nah, ada lagi yang keempat. Jika ada alat rusak, terus diperlihatkan pada tukang reparasi, biasanya terus begitu kamu demokan di depan tukangnya, lancar. Nanti tukangnya pulang, error lagi. Dadak ngundang lagi, bayari lagi. Jadi mungkin keran di kamar mandimu macet misalnya. Wah ini tidak bisa kita manggil tukang. Begitu manggil tukang, ini lupa macet. Begitu kamu buka, lancar airnya. HP mungkin juga begitu, kamu bawa ke servisan, ini tidak bisa dipecet. Begitu sampai depan servisan, bisa dipecet. Nanti kamu bawa lagi, error lagi. Nah ini ilusi model Murphy's Law. Ya termasuk itu, jika engkau memberitahu atasanmu bahwa engkau terlambat bekerja karena banmu kempes, biasanya besok kempes beneran. Padahal semula bohong. Itu permainan pikiran kita kadang-kadang begitu. Saya pernah mengalami pengalaman pahit sekali. Pulang dari, dulu ada namanya desa binaan. Saya punya desa binaan jauh di daerah Kulon Progo yang naik ke atas itu. Pengajiannya seperti ini ya, sisa. Tapi kan selesainya sih jam 10:30.
Cuma kan jauh lewat hutan-hutan. Jadi pas tengah hutan itu jam-jam 12 lebih sedikit. Itu pikiran saya, ini kalau ban bocor habis ini aku sudah mikir begitu saya. Ternyata ndak ada 10 menit setelahnya motornya goyang yut. Beneran bocor sudah di tengah hutan, tengah malam. Itu pikiran itu kan ampuh. Kalau begitu kita berpikir negatif, kejadian lah. Nggak usah tanya cerita selanjutnya bagaimana. Itu oke ya. Yang penting bisa kamu bayangkan lah ya. Karena gelapnya di tengah hutan, tengah malam. Oke, ini gaya Murphy's Law. Hidup itu ternyata ketemu pahitnya saja, negatifnya saja. Saya baca lagi ada law yang menarik. Setelah tanganmu kena minyak banyak, hidungmu gatel. Mbok ya tadi pas tangan bersih hidung gatel, ini baru lagi udik-udik apa, wah hidung gatel. Jadi kadang-kadang kita akan begitu. Mbok ya tadi gatelnya jadi tinggal langsung garuk. Karena tanganmu sudah banyak uli, banyak kena, yang masak juga banyak kena minyak. Ya selesai, harus ke kamar mandi dulu, cuci tangan dulu, terus baru garuk hidung. Nanti kerja lagi, gatel lagi. Ya sudah. Nah itu yang ya kayak sini ya, kayak kita ngaji itu kadang-kadang saya ketika belum mulai ngaji tidak batuk, tapi begitu mulai ngaji batuk. Nah ini Murphy's Law. Nah ada lagi law yang unik. Alat apapun yang kamu pakai, kalau dia jatuh biasanya gelindingnya ke sudut yang paling sulit engkau jangkau. Jatuh deket sini aja kan tidak apa-apa. Misalnya kamu lagi makan gitu di meja, jatuh ke bawah meja, itu pun biasanya nggak cuma jatuh yang bisa dijangkau terus masuk, kamu tidak harus ndodok-ndodok ngambil. Ini namanya Murphy's Law. Mesti masuk ke sudut yang susah, padahal enak saja kan bisa. Ada lagi hukum yang begini, kalau engkau salah pencet, salah nomor, itu biasanya sinyalnya lancar, jadi orangnya jawab ini siapa? Ini kok lancar. Tapi kalau yang nomor benar kadang-kadang sinyalnya seret. Ini Murphy's Law namanya. Jadi kalau salah sambung itu kita tidak pernah kok terus sinyalnya keblokir kah atau apakah, sinyalnya pas lagi lancar, tidak pernah sibuk. Tapi kalau nelpon beneran selalu sibuk. Ada lagi Murphy's Law. Ini ada hukum orang mabuk namanya. Kata-katanya orang mabuk itu kata-kata yang paling jujur. Loh, itu kan menarik. Jadi pada mabuk itu kita menyebutnya orang hilang akal. Tapi kadang-kadang orang mabuk itu yang diucapkan jujur. Ini kan kebalik. Atau setiap kali kita motong kuku, ini contoh saja, tidak lama setelah itu kita perlu kuku untuk buka apa, untuk garuk apa. Jadi ini uniknya hidup ini. Rasanya hidup ini kok tidak ada yang pas gitu, susah saja. Ada lagi yang menarik, namanya law of retroaction. Law of retroaction itu ya hukum bahwa lebih enak minta maaf daripada minta izin. Minta izin sering dilarang, tapi kalau minta maaf gampang. Orang kan selalu disuruh maafkanlah yang luas hatinya. Jadi ya mending minta maaf saja. Kalau minta izin biasanya ditolak di awal. Pak minta izin ya Pak, saya mau ndak masuk kuliah. Loh ndak bisa, kamu harus masuk. Ya sudah, bolos wae, nanti minta maaf ya Pak, saya kemarin ndak bisa masuk karena ada halangan ini. Biasanya orang justru lebih longgar. Nanti ada airplane law. Airplane law itu hukum pesawat terbang. Kita itu biasanya pesawat, misalnya kita naik, yang pernah naik pesawat ya, yang belum dibayangkan saja. Kadang-kadang kan pesawatnya itu oper 2 kali. Nah, pesawat yang awal delay-nya lama, sementara pesawat kedua on time. Wah, jadinya kita lari-lari, jungkel-jungkel, susah. Itu aeroplane law. Dan unspeakable law. Segala setelah engkau menyebut sesuatu,
Jika sesuatu itu baik, tidak ada efeknya apa-apa. Tapi begitu buruk, kejadian. Itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi, gini kalau tiba-tiba ada kopi, ada gorengan, ada enak ya. Itu kan enak, tapi tidak akan kejadian. Tapi kalau kamu bayangkan yang jelek-jelek, kejadian kayak tadi, membayangkan ban bocor lah, membayangkan apalagi kejadian. Beneran. Nah, ini namanya Murphy's Law. Baik. Nah, ini yang sering dipermasalahkan, apa iya beneran begitu? Pas enggak sih kita berpikir seperti ini? Makanya banyak yang anggap receh. Karena kalau saya ungkapkan sekilas seperti tadi, rasanya ya bener sih Pak. Sering saya ngalami begitu. Tapi apa iya? Nah, ini sekarang yang receh, ayo kita dalami ya. Ini masih ada teori lain. Teori lain ini melanjutkan Murphy's Law. Kalau ini di bidang jurnalistik. Yang nulis seorang editor dari Australia. Kalimatnya begini, jika engkau menulis sesuatu yang mengkritik tulisannya orang, ya tulisanmu itu sebenarnya juga bisa dikritik. Akan ada salah pada tulisanmu. Ini namanya Murphy's Law. Itu kan salah nulisnya, harusnya Murphy. Jadi kalau kamu ngetik salah tulisnya orang, ya salah tulismu sendiri biasanya muncul. Ini ada kasus tahun 2009. Jadi Perdana Menteri Inggris saat itu, Gordon Brown, nulis surat belasungkawa pada seorang ibu yang putranya meninggal di Afghanistan. Nah, dia salah nulisnya. Terus dikritik oleh surat kabar The Sun. Surat kabarnya sendiri ngeritiknya pedes sekali, tapi dia sendiri juga salah. Akhirnya dia juga harus minta maaf terhadap salah itu. Itu namanya Murphy's Law. Jadi kita menyalahkan orang, kita sendiri juga salah. Itu Murphy's Law. Kamu itu jadi orang, jangan banyak maki-maki, ngomong yang baik. Dasar kamu. Kita juga maki-maki akhirnya. Bodoh wae. Jadi ini namanya Murphy's Law. Salah tapi karena memang salah eja. Ada lagi kebalikannya. Kebalikannya namanya Yvbrum's Law, yaitu Murphy dibalik. Ya. Jadi Murphy dibalik jadi Yvbrum. Nah, kalau tadi yang mungkin salah pasti akan salah, ayo mikir yang positif saja. Yaitu yang mungkin berhasil pasti akan berhasil. Nah, ini kan lebih enak. Kenapa kita mikirnya pesimis sekali? Ini kalimat ini antara lain dari profesor ekonomi dari Universitas Harvard, Richard Zekoser. Jadi terkadang sistem yang seharusnya tidak berfungsi tetap saja berfungsi, tidak usah khawatir. Ini kebalikannya Murphy tadi. Kalau rusak ya tambah rusak. Kadang-kadang kalau kita kan sering ngalami rusak sih, tapi ya tetap saja kita pakai. Radio apa laptop kok mati, wah tidak apa-apa lah, digebrak-gebrak sebentar loh nyala akhirnya. Harusnya sudah mati, tapi bisa saja nyala, tidak apa-apa. Itu namanya Yvbrum's Law, kebalikannya Murphy. Nah, saya tidak tahu teman-teman setuju yang mana, Murphy apa Yvbrum. Yang satu pesimis, yang satu optimistik. Apa buktinya Murphy's Law? Ini menarik karena Murphy's Law itu kan mikirnya kebalikannya. Murphy's Law itu tidak ada buktinya, tapi dia tetap benar. Kenapa begitu? Kalau kita coba membuktikan, buktinya mesti salah. Tapi begitu loh, ini dibuktikan tapi tetap salah, yaitu Murphy's Law. Dibuktikan benar tetap saja salah. Makanya Murphy's Law terus jadi tetap benar. Jadi dia tidak bisa salah. Itu kan, ini kalau di ilmu logika namanya tautologi.
Jadi permainan perputaran kata saja. Tidak ada kenyataannya, yang bulat di kata-kata saja kayak orang kampanye. Jadi kan ada itu kan contohnya tautologi itu begini loh. Misalnya dulu pernah saya contohkan ya, semua yang ada di masjid ini pembohong misalnya. Terus sampean bales, karena tak sebut pembohong tak terima. Loh, berarti bapak juga pembohong dong. Bapak kan ada juga di masjid ini. Oh iya ya, saya ada juga di masjid ini, berarti saya juga pembohong. Tapi kalau saya pembohong, berarti kan maknanya kebalikannya. Kalau saya ngomong semua di masjid ini pembohong, karena saya pembohong, berarti maknanya semua yang di masjid ini jujur. Tapi kalau semua di masjid ini jujur, berarti yang saya katakan tadi benar dong. Semua yang di masjid ini pembohong. Lu kan muter lagi. Nanti pikirin sebelum tidur, kamu lah bingung. Ini pasnya semua yang di masjid ini pembohong apa jujur Pak? Itu kalau kamu bulat itu tadi ruwet, tidak ada akhirnya itu. Itu yang disebut tautologi, permainan kata. Baik, ya sama kayak Murphy's Law ini. Kalau secara permainan ya tidak bisa dibuktikan salah dia. Begitu salah, ya itu memang Murphy's Law. Murphy's Law itu barang benar terbukti pada akhirnya salah. Tidak bisa dibuktikan pasnya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.